Milan gelar negosiasi dengan Anderlecht soal transfer Yari Verschaeren. AC Milan dikabarkan tengah menggelar negosiasi dengan Anderlecht terkait peluang transfer playmaker muda mereka Yari Verschaeren yang menjadi salah satu target klub. Rossoneri tampaknya belum melepaskan pandangan mereka terhadap Verschaeren dan berharap memanfaatkan hubungan positif mereka dengan Anderlecht untuk merampungkan transaksi. Calcio Mercato menyebutkan bahwa Milan memang memiliki ketertarikan yang konkret untuk merekrut gelandang 21 tahun tersebut yang merupakan produk jebolan akademi klub Belgia. Akan tetapi, raksasa Serie A tersebut juga menyadari adanya tim-tim lain yang tertarik meminang sang pemain termasuk Paris Saint-Germain. Direktur Rossoneri, Paolo Maldini dan Ricky Massara, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, dapat memanfaatkan hubungan luar biasa yang mereka miliki dengan Anderlecht untuk menegosiasikan kesepakatan terkait transfer starlet asal Belgia tersebut, seperti yang pernah mereka lakukan saat memboyong Alexis Saelemaeker ke Serie A. Kontak antara kedua belah pihak terkait gelandang serang yang juga bisa bermain sebagai winger tersebut diketahui terus berlanjut. Tim pencarian bakat Il Diavolo akan sekali lagi menyaksikan penampilannya akhir pekan ini dalam pertandingan Jupiler League melawan Beerschot. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada tahun 2024 mendatang, Verschaeren memiliki nilai jual kisaran 10 juta euro atau senilai dengan 160 miliar. Namun sebelum mengajukan tawaran, Milan ingin merampungkan evaluasi mereka terhadap sang pemain agar benar-benar memastikan ia merupakan sosok yang tepat untuk proyek mereka. Moncada beri lampu hijau Milan rekrut Luka dari Pisa. Direktur pencarian bakat AC Milan, Geoffrey Moncada berikan kabar setelah memberikan persetujuan untuk merekrut striker muda yang tengah naik daun bersama Pisa, Lorenzo Luka. La Gazzetta dello Sport belum lama ini menyebutkan bahwa Rossoneri tengah mencari kandidat pengganti Zlatan Ibrahimovic yang tampaknya tak lama lagi akan gantung sepatu dari dunia sepak bola profesional. Sejumlah nama pun dikaitkan dan Luka diketahui menjadi salah satu yang dibidik raksasa Serie A tersebut. Sang pemain juga diminati Inter dan Juventus setelah membuka Serie B musim ini dengan torehan 6 gol dalam 8 pertandingan. Tak hanya itu, belum lama ini ia juga mencetak gol pertamanya bersama tim nasional Italia U21. Kabar tersebut menambahkan bahwa Pisa belum berniat membiarkan striker 21 tahun tersebut hengkang. Januari mendatang hingga Milan berencana meluncurkan transaksi seperti pada Yacine Adli dengan mengajukan tawaran sebesar 10 juta euro atau setara dengan 160 miliar dan kemudian meminjamkannya kembali ke klub Serie B tersebut. Outlet yang sama edisi Kamis kemarin memberikan konfirmasi mengenai ketertarikan Rossoneri terhadap Luka. Menurut informasi dari sumber mereka, Moncada merupakan direktur pencarian bakat klub sejatinya telah memberikan dukungan untuk memberikan bumper muda menjanjikan tersebut mengingat ia merupakan sosok sempurna yang sesuai dengan parameter sang pemilik. Elliott Management sehingga tampaknya hanya tinggal menunggu waktu sebelum Paolo Maldini dan Ricky Massara mengambil langkah serius. Masih COVID-19, Hernandez dan Brahim Diaz bakal absen saat Milan tandang Bologna. AC Milan dipastikan tidak akan diperkuat oleh Theo Hernandez dan Brahim Diaz dalam duel kontra Bologna minggu nanti, lantaran keduanya masih positif COVID-19. Pekan lalu, Rossoneri memberikan konfirmasi bahwa Hernandez telah terjangkit COVID-19 saat menjalani tugas internasional bersama tim nasional Prancis di UEFA National League, dan 2 hari setelahnya sebelum laga melawan Hellas Verona, Brahim Diaz juga dinyatakan positif. Menurut kabar terkini dari Sky Italia, menurut akun Twitter miliknya, kedua pemain tersebut kembali diperiksa pada Kamis kemarin dan masih positif, yang berarti mereka tidak akan bisa dimainkan untuk pertandingan lanjutan Giarnota ke-9 Serie A kontra Bologna di Stadion Renata del Ara pada akhir pekan. Hal tersebut berarti Pioli akan kembali memiliki antara Daniel Maldini atau Rade Krunic untuk mengisi posisi playmaker. Sementara itu kemungkinan besar Fede Ballo-Touré atau David Calabria akan dipasang di sisi kiri pertahanan tim sekali lagi. Selama ini, Hernandez dan Brahim Diaz merupakan pemain penting di skuad Il Diavolo dan telah memberikan kontribusi besar bagi klub sehingga absennya mereka begitu terasa, terutama saat raksasa Serie A tersebut dipecundangi FC Porto di Liga Champions tengah pekan ini. Milan tentu berharap keduanya bisa segera dinyatakan negatif sehingga Pioli bisa memiliki skuad penuh jelang jadwal penuh tantangan yang akan menanti mereka dalam 2 pekan ke depan. Fakta menarik jelang Liga Italia, Bologna versus AC Milan.
jelang Liga Italia antara Bologna versus AC Milan. Beberapa fakta menarik terkait pertemuan kedua tim tersaji. Liga Italia pekan ke-9 akan mempertemukan Bologna versus AC Milan di Stadion Renata Dall'Ara pada Minggu pukul 01.45 menit. AC Milan berencana meneruskan tren tak terkalahkan dalam laga tandang tersebut. Hingga matchday ke-8, pasukan Stefano Pioli mengemas 7 kemenangan dan sekali imbang. AC Milan di atas kertas jelas lebih diunggulkan untuk memetik 3 poin. Meski demikian, mencuri poin maksimal dari kandang Bologna bukan perkara yang mudah. Rossoblu saat ini menduduki posisi ke-8 dengan koleksi 12 poin. Performa mereka tengah bagus-bagusnya. Rossoblu hanya terpaut 2 angka saja dari Juventus yang berada di urutan ke-7. AC Milan pada laga tandangnya kali ini dalam kondisi terluka. Pasalnya, tim asuhan Stefano Pioli ini pada matchday terakhirnya menderita kekalahan. Tepatnya di ajang Liga Champions, Il Diavolo Rosso kembali menelan kekalahan atas Porto dengan skor 1-0. Zlatan Ibrahimovic TKK jelas mencari pelampiasan untuk mengobati kekecewaan mereka. Selain itu, tambahan 3 poin menempatkan AC Milan untuk tak tertinggal lebih jauh dari perburuan gelar Scudetto Liga Italia. AC Milan yang duduk di tangga kedua klasemen Serie A mengemas 22 poin. Klub sekota Inter Milan ini berjarak 2 poin saja dari penyandang status Coppa Lista Napoli. Berikut deretan fakta menarik yang tersaji jelang Bologna versus AC Milan yang dilansir dari laman resmi klub. Yang pertama, head to head AC Milan menang tipis. Laga ini menjadi pertemuan ke-73 kedua tim di kandang Bologna. Tercatat, AC Milan mengantongi 27 kemenangan berbanding 25 milik Bologna, sedangkan 21 laga lainnya berujung draw. Meski statistik di atas, Rossoblu terbilang kerap memberikan perlawanan yang menyulitkan AC Milan untuk mendulang 3 poin. Yang kedua ada tren positif Rossoneri. AC Milan bersama Napoli menjadi 2 klub yang paling stabil di Serie A musim ini. Rossoneri menolehkan statistik belum pernah tersentuh kekalahan alias unbeaten dari 8 pertandingan yang telah berlangsung. Armada tempur Stefano Pioli membukukan 22 angka hasil dari 7 kemenangan dan sekali imbang. Yang ketiga, Dejavu 57 tahun silam. AC Milan saat ini menorehkan 13 pertandingan tandang dengan raihan kemenangan beruntun. Tren tersebut menjadikan yang terbaik bagi AC Milan dalam 1 dekade terakhir. Jika pada laga tandang akhir pekan nanti AC Milan kembali menuai kemenangan, maka ini menjadi torehan positif ke-14 mereka. Statistik menawan tersebut pernah dibukukan AC Milan 57 tahun silam alias pada tahun 1964. Yang terakhir yaitu tua Zlatan Ibrahimovic. Ibra memiliki catatan yang bagus ketika bersua Bologna. Sejak menjadi bagian dari AC Milan, tercatat striker asal Swedia ini sudah membubuhkan 5 gol ke gawang Rossoblu.